Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi masuk dalam dakwaan kasus judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaan, Budi Ari disebut menerima 50% dari keuntungan mengamankan situs judi online yang tadi blokir. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi hangat dipergunjingkan. Namanya masuk dalam dakwaan kasus judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa 4 ex pegawai Kominfo. Mereka didakwa menerima uang suap 15,3 miliar sebagai upah membuka blokir sejumlah situs judi online. Salah seorang terdakwa yakni Muhrijan mengatakan pemilik situs harus membayar 8 juta yang dibagi antara para terdakwa, di mana Budi Ari disebut mendapat 50%. Ramai diseret dalam pusaran judi online, Projo pun pasang badan. Wakil Ketua Umum DPP Projo membantah ada imbalan judul yang turut dinikmati Budi Ari Setiadi. Hal yang sebenarnya menurut dakwaan adalah bahwa kesepakatan pembagian jatah ataupun porsi tersebut hanyalah kesepakatan para terdakwa saja. Itu hanya persekongkolan mereka saja. Dakwaan tidak ada menyebutkan bahwa Budi Ari mengetahui persekongkolan tersebut, apalagi memerintahkan dilakukannya kesepakatan tersebut. Budi Ari juga tidak pernah menerima jatah atau bagian apapun dari persekongkolan mengamankan situs judi online tersebut, bahwa Budi Ari tidak terlibat apapun dalam kasus judi online. Di sisi lain, buntut dari namanya muncul di dakwaan, Budi Ari berpeluang dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan sebagai saksi. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Istana pun menyatakan menghormati dan tak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan. Masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan, jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Kalau dari kita sih mantau aja. Kalau pada akhirnya dipanggil seperti apa? Ya ikuti aja prosedur hukum. Ya kita kan nggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu. Lantas akankah Budi Ari bakal dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, nama Menteri Koperasi Budi Ari masuk dalam dakwaan kasus oknum ex pegawai Kominfo yang dibacakan di PN Jakarta Selatan. Dalam dakwaan, Budi Ari disebut mendapatkan 50% komisi saat mengamankan situs judi online agar tidak diblokir. Lantas akankah Budi Ari dihadirkan dalam persidangan dan dimintai keterangannya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum DPP Projo Freddy Alex Damanik. Selamat sore, Bang Freddy. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Bang Freddy, langsung saja kami ingin mengetahui, Kejagung menyebutkan jika ada namanya yang dalam hal ini adalah Budi Ari disebut dalam dakwaan, besar peluang akan menjadi saksi. Ini tanggapannya seperti apa? Ya, tidak masalah, justru bagus Budi Ari juga sepakat bahwa beliau akan merespon ataupun menghadiri jika memang diminta atau dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan nanti. Justru ini menjadi momentum bagi beliau untuk menjelaskan tidak terlibatannya di dalam kasus judi online ini. Nah, jika memang betul dipanggil untuk sebagai saksi di persidangan, apakah sudah siap, Bang Freddy? Sangat siap, beliau sangat siap karena beliau tidak punya kekhawatiran, ketakutan apapun terhadap kasus judi online ini. Beliau clear, bersih 100%,
tidak terlibat sama sekali di dalam kasus judi online ini. Jadi itu clear. Jadi kemanapun dibawa kasus ini, beliau sangat siap. Apa saja fakta-fakta dan bukti-bukti yang bisa diajukan untuk menunjukkan bahwa Budi Ari ini tidak terlibat? Jadi begini, justru berdasarkan dakwaan yang banyak beredar ya, justru kami mau klarifikasi, ini berdasarkan dakwaan, bukan dari kami. Justru di dalam dakwaan itu, bahwa tidak pernah disebutkan, pertama Budi Ari mengetahui adanya pertemuan tersebut, adanya kesepakatan tentang pembagian jatah tersebut. Ya, demikian juga di dalam dakwaan tidak ada disebutkan bahwa Budi Ari menerima apapun dari proses transaksi pengamanan judi online ini. Ya, demikian juga faktanya Budi Ari tidak pernah menerima, tidak pernah memerintahkan apapun ya kepada para petugas yang memblokir supaya mengamankan misalnya situs-situs judi online tersendiri, misalnya yang tertentu. Jadi apa saja yang disiapkan beliau, tentu kami percaya sebelum perkara ini naik ke jaksa penuntut umum, penyidik Polri juga sudah melakukan ya penelusuran, pemeriksaan selain kepada Budi Ari juga kepada saksi-saksi lain yang sudah mencari barang bukti, mencari fakta-fakta tentang keterlibatan Budi Ari dalam kasus ini, dan kami percaya bahwa itu tidak ditemukan, sehingga di dalam dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak disebutkan masalah keterlibatan Budi Ari. Yang disebutkan hanya para terdakwa tersebut ya bertemu dan melakukan kesepakatan pembagian jatah-jatah. Nah, di situ mereka tuliskan atau mereka sebutkan seolah-olah Budi Ari itu menerima atau jatah Budi Ari itu 50%. Nah, justru di dalam dakwaan ini penting ini, di dalam dakwaan itu sendiri bahwa jatah Budi Ari yang 50% itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa itu yang menerima adalah Zulkarnain Tony itu, ya, bukan Budi Ari. Nah, ini publik harus tahu. Jadi kami mohon juga narasi yang dibangunkan teman-teman media jangan ada lagi mengatakan Budi Ari menerima 50% bagian, karena di dalam dakwaan itu tidak pernah disebutkan Budi Ari menerima, bahkan tidak pernah mengetahui atau memerintahkan. Demikian, Mbak. Nah, dugaannya apa yang menjadi penyebab nama Budi Ari ini sendiri dicatut oleh para terdakwa? Kami tidak tahu. Jadi memang Budi Ari itu kan seorang menteri, itu yang pertama. Ya, Budi Ari juga ya kami bisa juga menyebutnya, bisa juga beliau ini sebagai newsmaker ya, sehingga sangat menarik bagi media mungkin meramaikan ini. Itu yang pertama ya, karena memang seorang menteri misalnya terlibat kasus itu selalu ramai kan begitu. Nah, justru kan yang menulis ini dugaan ini katakanlah framing ini kan teman-teman media hanya mengambil cuplikan Budi Ari diduga menerima 50%. Justru itu kan teman-teman media. Nah, makanya perlu kami klarifikasi. Terima kasih juga media sudah menyediakan kami untuk melakukan klarifikasi. Jadi sekali lagi kami tegaskan, di dakwaan tersebut tidak ada disebutkan Budi Ari menerima jatahnya 50% tersebut. Demikian juga Budi Ari disebutkan tidak ada mengetahui. Ya, jadi tidak ada saksi, tidak ada fakta, tidak ada bukti yang menyatakan hal tersebut. Yang ada hanya para terdakwa tersebut bertemu, sekali lagi mereka bertemu dan menyepakati pembagian jatah tersebut. Namun semua itu tanpa sepengetahuan Budi Ari. Jadi kami tidak tahu sebetulnya motif orang-orang yang meramaikan ini apa ya. Tapi seperti saya katakan tadi, bukan tidak mungkin memang Budi Ari ini banyak juga yang tidak suka. Wajarlah. Ini seorang politisi, jadi sangat wajar. Ada juga yang suka dia jatuh, ada juga yang suka dia masuk penjara. Jadi memang ya wajar-wajar saja memang ada lawan politik yang seperti itu atau ada orang yang tidak suka kepada beliau. Tapi kami sampai sekarang belum tahu itu kepentingan orang-orang itu sebenarnya apa dan siapa orang-orang itu, kami juga sedang cari tahu saat ini. Nah, apakah menurut Anda dugaannya memang ada unsur politis jika tadi Anda sebutkan seperti itu?
Unsur politisnya begini misalnya, seperti saya bilang tadi, beliau ini kan juga politisi ya, beliau ini menteri, ya beliau ini juga saya bilang tadi newsmaker, ya ketua umum Projo, pendukung Jokowi militan. Jadi wajar saja banyak juga yang tidak suka. Jadi itu bisa-bisa saja kemungkinan itu, tapi kami juga jujur belum mengetahui ya secara persis siapa di balik ini. Demikian. Nah, sementara itu kami juga ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa framing itu bukan dari media. Ya, Bang Freddy, kami juga harus menjelaskan bahwa Budi Ari sendiri juga mengatakan bahwa narasi jahat itu dihadirkan dari para terdakwa yang justru memanfaatkan namanya untuk memuluskan aksinya. Kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi apakah ini benar. Bukan, maksud saya begini. Cuplikan-cuplikan tersebut kemudian dijadikan judul seperti Mbak Potongan tadi, Budi Ari diduga menerima 50%. Padahal bukan itu isi dakwaan. Isi dakwaan adalah mereka bertemu, bersepakat, menuliskan jatah Budi Ari 50%. Nah, jadi di dakwaan tidak ada disebutkan Budi Ari menerima 50% atau Budi Ari meminta jatah 50%, itu maksud saya. Nah, kemudian ini diduplikasi melalui media-media online ya menjadi ramai. Itu maksud saya. Jadi ada orang-orang misalnya ya, ada orang-orang misalnya para terdakwa tersebut yang menuliskan yang menuliskan namanya di dalam BAP, ada memang orang-orang itu ya bisa kita afiliasikan misalnya ada di situ yang waktu misalnya pilpres kemarin berkaitan dengan partai tertentu. Tapi sampai sekarang, jujur kami sampai sekarang belum mengait-ngaitkan hal tersebut kepada partai-partai tertentu atau orang-orang tertentu. Tapi memang ada orang-orang yang di dalam tersebut memang pada saat pilpres atau saat pilkada DKI memang ada di kubu-kubu yang berseberangan dengan kubu Projo, katakanlah seperti itu. Tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa kami belum menuduh ada keterlibatan partai-partai itu di balik gerakan-gerakan ini. Demikian. Tapi kalau bahwa kami mengatakan orang-orang tersebut mengkhianati Budi Ari, ya orang-orang tersebut membuat Budi Ari menjadi terseret kasus ini, iya itu betul. Tetapi motif di balik ini kami jujur masih sedang telusuri. Demikian. Baik, terima kasih Bang Freddy Alex Namanik waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Bang, selamat sore.